kasih kesempatan untuk kita datang beribadah kepada Tuhan. Ini satu anugerah Tuhan yang luar biasa. Ada banyak mungkin orang yang mau ibadah, tapi mereka terkapar di rumah sakit, nggak bisa ibadah, ataupun memang nggak sehat, ada di rumah, nggak bisa ngapa-ngapain. Itu sebabnya kita bersyukur karena Tuhan Yesus baik. Amin. Oke, saya cukup kita bangkit berdiri semua. Siapkan waktu kita, siapkan hati kita, pikiran kita fokus kepada Tuhan. Kita mau memberikan penyembahan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Saat ku menyembahmu, rohmu bekerja. Haleluya Yesus. Saat ku menyembahmu, amin Tuhan, rohmu bekerja. Saat ku memuji Yesus, saat ku memujimu, kau bertahan di atas pujian. Katakan sekali lagi, saat ku menyembahmu. Haleluya. Saat ku menyembahmu, rohmu bekerja. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Ku, pandang kekudusan-Mu. Oh haleluya Yesus. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Saatku, ini saatnya kami menyembah-Mu Tuhan. Oh haleluya. Rohmu bekerja. Amin Tuhan. Saatku memujimu, kau bertahan di atas. Mari angkat tangan kanan kita katakan, ku angkat hati. Oh haleluya Yesus. Ku pandang kekudusan-Mu. Saat kami sembah Engkau, saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran. Ku angkat hatiku Tuhan, ku angkat. Kami mengangkat hati kami untuk menyembah-Mu. Engkau Allah yang layak disembah. Ku pandang kekudusan-Mu. Haleluya. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran. Ku rasakan kehadiran-Mu. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Katakan sekali lagi, ku rasakan, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami mau menyembah Engkau yang hidup. Pagi hari ini kami mau
Kami sembah Engkau, Allah kami yang hidup. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Engkau sudah menolong kami sepanjang minggu yang sudah berlalu. Kami boleh ada di tempat ini untuk menyembah-Mu Tuhan. Kami memberikan penyembahan kami kepada Yesus Kristus Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami sembah Engkau Yesus. Kami sembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja, Roh-Mu bekerja. Saat kami memuji-Mu Tuhan, amin. Saat ku memuji-Mu, Kau berkata di atas. Angkat tangan kanan kita, katakan, ku angkat hati, ku pandang kekudusan-Mu, ku pandang kekudusan-Mu. Haleluya Yesus. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu. Katakan dengan iman, kami merasakan Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya. Kami merasakan Engkau ada bersama kami pagi hari ini Tuhan. Kami merasakan Engkau hadir di tengah-tengah kami pagi hari ini Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, kami mengucap syukur. Pemeliharaan Tuhan, pertolongan-Mu kami boleh rasakan sepanjang minggu. Akan Engkau membawa kami ada di tempat ini. Satu tujuan kami Tuhan, kami hanya ingin menyembah, kami hanya ingin memuji Tuhan dan dengar apa kata Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus menyerahkan acara ibadah ini di dalam tangan Tuhan, dalam urapan kuasa Tuhan. Biar semua kami yang hadir di ruangan ini, juga mereka yang hadir di rumah mereka masing-masing, merasakan jamahan tangan Tuhan. Agar waktu yang Engkau beri bagi kami itu tidak akan berlalu dengan sia-sia, tapi kami mau pergunakan itu dengan sebaik-baiknya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami buka ibadah ini dengan satu nama yang hidup, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Kita bersyukur ya, karena Tuhan Yesus baik, amin. Kita bersyukur kita masih bisa tersenyum. Semua harus bisa disyukuri. Kemarin remaja berdoa, penyembahan, dan mereka mengucap syukur atas apa yang Tuhan sudah kerjakan. Dan kita harus bersyukur dengan apa yang Tuhan kerjakan. Itu sebabnya pagi hari ini fokus kita hanya kepada Tuhan, amin. Jangan pikirkan yang ada di luar sana, gak usah dulu dipikirkan. Masalah, numpuk, mau apa segala macam, gak usah dulu dipikirkan. Fokus kita, hati kita tujukan kepada Tuhan Yesus, amin. Yuk kita bangkit berdiri semua, kita menyanyi satu pujian. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Amin. Haleluya. Katakan tergoyahkan, katakan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan
berkuasa. Tidak ada yang bisa menandingi kuasa Tuhan kita. Haleluya. Masih tetap berdiri, kita percaya ketika kita dekat dengan Tuhan ada satu ketenangan. Mau dunia seperti apa, mau kejadian seperti apa, apapun yang terjadi, kalau kita di dalam Tuhan, kita akan mengalami apa? Ketenangan. Kita nyanyikan pujian ini. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Haleluya, silakan duduk saudara-saudara. Kita gak akan goyah. Iman kita tidak akan goyah kalau kita dekat dengan Tuhan. Amin. Mau susah seperti apa, mau masalah numpuk seperti apa, kita tetap akan memiliki iman yang kuat karena kita dekat dengan Tuhan. Haleluya. Saya mungkin akan memberikan kesempatan. Bisa ya, Pak Rudi ya? Bisa ya? Saya sambil ngomong, sambil Pak Rudi mikir apa yang mau diomongin. Kesempatan untuk yang baru lahir. Kan baru berapa hari yang lalu lahir. Jadi kita kasih waktu lah buat entah kesaksian atau ucapan syukur gitu ya. Udah kira-kira udah bisa maju. Boleh maju. Dibantu mungkin berdirinya. Di depan boleh? Oh, di sini. Boleh. Ya, saya bersyukur ya Tuhan masih kasih kesempatan 1 tahun lagi. Umurnya ditambah, tidurnya dikurangi, makannya dikurangin juga. Ya begitu aja. Tuhan Yesus baik. Tepuk tangan dulu dong ya. Selamat ulang tahun baru dia. Walaupun udah lewat beberapa hari yang lalu. Umur ditambah, apa yang dikurangin? Makan. Kirain baru umur 17. Jadi saya pikir makan mah apa aja, dimakan aja. Tapi semakin tambah umur berarti makan dikurangin ya. Kurangin ya makannya. Tidur juga dikurangin. Tuhan kita baik, amin. Dia selalu memelihara kita dalam kondisi apapun. Yang penting intinya bersyukur sajalah dalam keadaan apapun, amin. Ketika kita bersyukur, ada satu kekuatan yang baru yang Tuhan beri bagi kita. Karena kita percayai bahwa bersama dengan Tuhan kita bisa melakukan segala perkara. Yang penting bersama Tuhan, amin. Oke, puji Tuhan, kita akan memberikan korban persembahan. Kita nyanyi satu pujian. Bersama Yesus melakukan perkara yang besar. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Oh Yesus, Juru Selamat umat manusia. Oh Yesus, Tabib yang ajaib. Amin. Ya, Dia Raja segala
kenakan Dia Raja segala. Dia Tuhan, Dia Tuhan segala. Sekali lagi katakan, Dia Tuhan segala. Tuhan, berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita, Raja kita. Dia adalah segala-galanya dalam hidup kita. Saudara, kita butuh firman Tuhan. Kita butuh firman Tuhan untuk menuntun hidup kita melangkah di hari-hari ini. Itu sebabnya mari fokus kita kepada Tuhan. Kita percaya Dia adalah Allah yang sangat setia menolong kita. Kita nggak bisa balas kebaikan Dia selain kita berikan hidup kita untuk Dia. Haleluya. Nyanyikan pujian ini. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Haleluya Yesus. Puji Tuhan. Kau Allah yang setia Tuhan. Allah yang setia. Bapa yang mulia. Kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, oh, hidupku dalam-Mu. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hati kami Tuhan, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya, selamanya. Katakan sekali lagi pujian ini. Kau Allah yang setia. Haleluya Yesus. Kau Allah yang setia. Kau Bapa yang mulia, Bapa yang mulia. Kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh amin. Kau selamatkan hidupku. Dengan apakanku kami tidak bisa membalas kebaikan-Mu Tuhan. Segala kebaikan-Mu selain segenap hati kami berikan. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu, segala kebaikan-Mu. Tuhan, segenap hati kami mau menyembah.
selamanya. Inilah kami Tuhan Yesus. Inilah kami Tuhan. Kami tidak bisa membalas kebaikan-Mu. Ini kami Tuhan. Kami hanya bisa menyembah-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Mari jemaat kita menyembah Tuhan. Mari kita menyembah Dia. Dia ada bersama-sama dengan kita. Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Angkat suara kita menyembah Dia. Kami menyembah-Mu Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami sembah Kau Yesus. Hanya Engkau yang layak kami sembah. Hanya Engkau yang layak kami sanjung Tuhan. Kami menyembah-Mu Yesus. Inilah penyembahan kami Tuhan. Karena kami tidak bisa membalas kebaikan Tuhan. Selain segenap hati kami menyembah Engkau. Kalau bukan Tuhan, kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi kami percaya Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih buat apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Tuhan, kami mengucap syukur buat waktu yang Tuhan beri bagi kami. Kami masih bisa beribadah. Kami masih bisa menyembah. Kami masih bisa memuji Tuhan. Bahkan kami ada di rumah-Mu saat pagi hari ini. Ini anugerah Tuhan yang luar biasa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Tuhan, kami butuh firman Tuhan. Kami butuh Engkau dalam hidup kami. Menuntun hidup kami apa yang harus kami lakukan di hari-hari terakhir ini Tuhan. Kami ada di akhir zaman. Dan kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya di dalam pimpinan kuasa Roh Tuhan saja. Berfirmanlah Engkau melalui hamba-Mu. Kami siap dengar. Dan kami percaya kami akan pulang dengan membawa berkat yang luar biasa dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tetaplah menguasai ruangan ini. Tetaplah menguasai setiap ruang hati kami. Agar ketika firman ditaburkan, itu benar-benar tertanam dan kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Urapi hamba-Mu, kami mau dengar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Saya percaya Bapak Ibu Saudara masih bisa bangun pagi hari ini semua karena kebaikan kasih Tuhan. Amin. Tidak berlama sebelum saudara bangkit berdiri. Injil Yohanes pasal yang ke-5. Injil Yohanes pasal yang ke-5 ayat pertama sampai dengan ayat 18. Sisanya saudara baca sendiri di rumah. Saya harap saudara ada waktu untuk baca firman Tuhan. Saya akan baca beberapa ayat saja. Seterusnya nanti saudara baca. Tapi ada ayat-ayat penting yang akan saya baca di tempat ini. Yohanes pasal 5 ayat yang pertama. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda.
Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke dalam kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu, puji Tuhan, menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Ayat 5, di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Ayat pokoknya yang saya akan angkat, saudara, ayatnya yang ke-14. Kita lihat ayat 14, dia berkata begini. Kemudian Yesus bertemu dengan dia di dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk lagi. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Demikian bacaan firman Tuhan. Saudara, di Yerusalem Tuhan Yesus bertemu dengan seorang yang lumpuh. Meski namanya tidak disebutkan, diberitahu meski namanya tidak diberitahu, ya. Namun keadaannya yang lebih penting secara rinci diungkapkan, ya. Ayat 5 katakan sudah 35 tahun ia menderita lumpuh, ya. Saudara, tidak jelas ia lumpuh sejak lahir atau sesudahnya, tidak diberitahu. Jadi kita tidak tahu apakah pada saat itu ia berusia 38 tahun atau sudah lebih tua. Karena tidak diberitahu berapa umurnya. Yang kita sudah dapati, dia lumpuh selama 38 tahun. Dan tidak diketahui apakah dia lumpuh dari sejak lahirnya. Umurnya tidak diberitahu, umurnya tidak ketahuan, ya. Lamanya ia menderita itu lebih penting ketimbang usianya. Yesus datang ke Yerusalem menemui orang ini. Ayat 4 dia katakan, ayat yang ke-6 di sana katakan, Yesus tahu apa yang dia rasakan. Yesus merasakan apa yang dia alami. Dari sekian banyak orang yang sakit di kolam Bethesda, Yesus tahu bapak ini, orang ini perlu ditolong oleh Yesus. Dari sekian banyak orang di muka bumi, Yesus lebih tahu apa yang engkau rasakan. Yesus lebih mengerti apa yang engkau alami. Kakak, adik, cici, koko, orang tua, siapapun, saudara, enggak peduli, enggak ngerti. Kalau saudara sukses, orang akan datang. Tapi ketika saudara menderita, enggak ada orang yang mau dekat kepada saudara. Tapi Yesus, dia sungguh mengerti. Dia tahu setiap apa yang engkau alami, engkau rasakan. Mungkin sudah lama engkau menderita mengalami sesuatu yang engkau inginkan terjadi dalam kehidupanmu. Tunggulah waktunya Tuhan. Yesus sedang datang menjumpai engkau, ingin menolong engkau, ingin menyembuhkan dari sakit penyakitmu, ingin menyembuhkan dari hal-hal yang tidak baik dalam kehidupanmu, supaya engkau menjadi pribadi yang luar biasa di hadapan Tuhan. Saudara, menderita 38 tahun bukanlah hal yang singkat. Ayat 7,
Ketika Tuhan katakan, maukah engkau sembuh? Ayat 7 dia bilang, Tuhan, enggak ada yang peduli sama saya. Enggak ada yang mau nolong saya. Ketika kolam itu bergoncang, siapa yang mau bawa sama saya? Yang bisa saya pastikan, orang ini cuma dilepas di kolam Bethesda, nggak ada lagi yang peduli sama dia. Keluarga, kakak, adik, siapapun sudah tidak peduli sama dia. Dia beritahu kecemasannya, dia beritahu apa yang dia alami, dia beritahu apa yang dia lakukan, dia rasakan. Hal yang baik ketika engkau mengalami sesuatu yang tidak baik dalam kehidupanmu, ungkapkan kepada Tuhan, sampaikan kepada Tuhan, beritahu kepada Tuhan. Karena engkau anak Tuhan, sampaikan masalahmu kepada Tuhan. Ketika dia sembuh, saya singkat cerita sebentar. Ketika Tuhan bilang, angkat tilangmu, sembuh. Tapi ayat 14, coba tampilkan lagi. Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk lagi. Engkau sudah ditolong Tuhan, engkau sudah diberkati oleh Tuhan, engkau sudah disembuhkan oleh Tuhan. Jangan berbuat dosa lagi. Kalau nggak mau yang lebih buruk terjadi dalam kehidupan, saya mau sampaikan firman Tuhan ini. Ada beberapa poin yang kita bisa dapati dari seorang yang sudah ditolong Tuhan karena penderitaan yang luar biasa yang dialami. Sampai ketika Tuhan ketemu orang ini, Tuhan bilang begini, jangan berbuat dosa lagi. Engkau sudah sembuh, engkau sudah ditolong Tuhan, jangan berbuat dosa lagi. Amin. Poin pertama dari orang yang telah ditolong oleh Tuhan, siap-siap saudara, saya mau beritahu. Yang pertama, orang ini tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan. Ketika dia sembuh, ketika dia ambil tilangnya, diambil tikarnya, diambil kasurnya, dia pergi jalan keluar langsung saudara. Dia keluar dari kolam Bethesda, dia keluar dari kolam pemandian, dia sembuh, dia jalan-jalan. Dia gak peduli sama Tuhan Yesus. Dia gak ucap syukur kepada Tuhan Yesus. Dia gak bilang, Tuhan terima kasih. Enggak, dia pergi saudara. Dia tinggalin Tuhan Yesus yang sembuhkan dia. Ada begitu banyak orang yang tidak tahu berterima kasih sama Tuhan. Sudah ditolong, sudah diberkati, sudah dinyatakan hal yang luar biasa. Minggu lalu saya ikut, saya melayani gembala kecil di persekutuan persaudaraan orang-orang yang keluar dari penjara. Dia kasih tahu tentang, Pak, saya belajar bawa perpuluhan. Bilang, Tuhan berkati saya 1 juta, 100.000 saya kasih dengan buka mata terbuka. Oh, saya kasih. Ini naik 10 juta, saya kasih 1 juta, naik terus. Akhirnya saudara, ketika sudah diberkati Tuhan 100 juta, dia mau kembali 10 juta. Dia nggak bisa saudara, itu mata, Tuhan, udah bisa beli motor ini, Dia mau kasih, mau nggak, turun. Tapi dengan mata terbuka seperti hal yang biasa dia bikin dari yang kecil, dia kasih. Dia gimana dia tahu? Dia kasih, semakin diberkati oleh Tuhan. Saya bilang Kak Joko, di Zoom kan, di Google Meet, wah hebat, semua bersyukur, ucap syukur. Tahu terima kasih. Ada ayatnya sudah. Mazmur 116 ayat 17 sampai 19. Aku
akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Terus akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Ayat 19. Di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya. Ya. Orang yang tahu berterima kasih pasti akan datang kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Kadang-kala saudara, ketika kita ada masalah, ada lagi sakit, kita suka bernasar, kita suka berjanji sama Tuhan. Tuhan, kalau saya sembuh, gigi saya ini sakit sekali mengganggu. Kalau gigi saya sembuh, saya mau menyanyi bagi Tuhan. Kalau kaki saya yang sakit ini sembuh, saya akan bersaksi kepada Tuhan. Saya akan melayani Tuhan. Gigi sembuh, kaki sembuh, nggak dipakai untuk Tuhan. Ya, bilang terima kasih sama Tuhan. Mazmur dia sampaikan, dia datang kepada Tuhan, dia datang ke baiknya Tuhan, dia bawa nasarnya, dia kembalikan semua ucapan syukurnya, dia tahu berterima kasih kepada Tuhan. Saudara, siapa yang sudah ditolong oleh Tuhan? Saya percaya kita semua. Tapi sudahkah saudara berterima kasih kepada Tuhan? Sudahkah engkau katakan, Tuhan terima kasih, Tuhan sudah tolong, sudah berkati saya. Yang baru lahir tadi katakan, terima kasih Tuhan, Tuhan sudah tambahkan usia, tapi Tuhan kurangi tidur saya, Tuhan kurangi makan saya. Syukur saudara, apapun yang terjadi, karena itu adalah hal yang luar biasa. Yang kedua, orang lumpuh yang sudah disembuhkan 38 tahun tidak tahu berterima kasih. Yang kedua, tidak mementingkan diri sendiri. Ketika dia sembuh, dia angkat tilangnya, dia keluar, dia sembuh, dia kasih tahu semua orang. Ketemu sama tua-tua orang Yahudi, siapa yang sembuhkan kamu? Nggak boleh ngangkat tilang, ngapain jalan-jalan begini? Dia nggak mau dituduh, dia nggak mau disalahkan. Dia bilang, ada orang yang suruh saya angkat tilang saya, angkat kasur saya. Tentunya saya sembuh, saya jalan aja. Ya, dia nggak mau disalahin. Dia mementingkan dirinya sendiri, saudara. Begitu banyak orang yang mementingkan diri sendiri. Hari Kamis, saudara, saya mau ke arah Ciboleran. Puji Tuhan, di jalan mau jembatan Kaulis itu macetnya luar biasa. Udah, motor saudara, ikut. Ada motor saudara dari tengah, karena saya di sebelah kiri. Dari tengah, dia mau ngambil begini saudara. Dari tengah, dari kanan, dia masuk begini saudara. Dia potong mobil, dia mau ambil sebelah kiri. Jalan pelan-pelan maju ikut saudara. Terus saudara, hampir saja kena kaki saya. Saya nggak mau nengok orangnya, diam aja. Kalaupun ketabrak saudara kaki saya cuma bilang puji Tuhan. Saya nggak akan nengok orangnya. Kalau saya nengok cuma dua, Pak maaf ya, kaki saya sudah keinjek. Maaf sakit, aduh. Puji Tuhan belum keinjek. Kalau keinjek, ke lindas motor sudah. Puji Tuhan motornya bukan motor Mio, motor yang gede. Sudah tahu bannya pasti besar. Nggak kena. Saya diem aja saudara. Saya lihat aja ke depan. Yang kedua pasti motor-motor ribut di tengah jalan ramai. Pas buka masker, pendeta. Sedihnya saudara. Diam aja. Kena pun saya cuma diam aja saudara. Jalan aja saudara. Puji Tuhannya tidak kena. Saat kondisi gini saudara, orang udah mementingkan diri. Betul ya. Sekarang di supermarket minyak goreng berjejer, orangnya nggak berjejer.
Waktu minyak goreng sepi, orang berjejer, mau apa semua. Saya pernah lihat nonton saudara lagi ngantuk, sampai jatuh terjebrak, terjelambab. Ibu-ibu, ketika dia bangun, kasihan, karena kebutuhan, karena keperluan. Ngantri nggak minyak goreng? Nggak, puji Tuhan. Kasih tahu tempatnya di mana ya. Pentingkan diri sendiri saudara. Yang ketiga, dia nyalakan orang lain. Dia salahkan Tuhan Yesus yang sudah sembuhkan dia. Tidak tahu berterima kasih, mementingkan diri sendiri. Dia salahin orang lain. Ada begitu banyak orang saat menyalahkan orang lain. Wah, pemerintah lain ini nggak beres apa semua. Wah, bisa-bisa kita menyalahkan Tuhan. Ini gara-gara Tuhan ini. Saya sudah setia melayani, saya sudah setia beribadah, saya sudah beberapa perpuluhan. Tapi kenapa saya mengalami seperti hal ini? Salahin Tuhan, marahin Tuhan. Yang keempat, tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus. Padahal jelas-jelas Tuhan Yesus yang sudah sembuhkan dia. Saudara, 4 hal ini yang membuat firman Tuhan datang kepada Bapak ini, orang yang telah disembuhkan ini. Katakan ayat 14, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi. Jangan berbuat dosa lagi. Karena kalau engkau berbuat dosa lagi, hal yang buruk akan terjadi dalam kehidupan. Engkau sudah diberkati Tuhan, engkau sudah ditolong Tuhan. Jangan berbuat dosa lagi. Karena hal yang buruk akan terjadi dalam kehidupan. Saudara, ketika saya dapat firman Tuhan ini, saudara, itu saya bilang, jangan berbuat dosa lagi, jangan berbuat dosa lagi, jangan bikin kesalahan lagi, jangan bikin marah-marah orang lain. Sudah, karena kalau engkau berbuat dosa, engkau akan dapat yang lebih buruk lagi daripada ini. Saya bilang sama diri saya beritahu sama diri saya, ya, Tuhan, dan cuma saya dan Tuhan yang tahu dosa saya. Saya sudah tahu apa kesalahan saya, apa yang pelanggaran saya. Tuhan sudah ingatkan kepada saya, jangan berbuat dosa lagi. Tuhan sudah ingatkan jemaat Tuhan yang ada. Tuhan sudah tolong engkau, Tuhan sudah berkati engkau, jangan berbuat dosa lagi. Jangan berbuat yang tidak baik lagi. Engkau sudah disembuhkan oleh Tuhan, engkau sudah ditolong oleh Tuhan, jangan berbuat dosa lagi. Amin. Amin. Mari beri yang terbaik untuk Tuhan. Kita sudah tahu siapa yang tolong kita. Kita sudah tahu siapa yang berkati kita. Kita sudah tahu siapa yang dapat menolong dalam kehidupan kita, yaitu Tuhan Yesus. Tahu diri, mengucap syukur, berterima kasih. Kalau engkau diberkati, disembuhkan oleh dokter, seorang dokter, saya percaya saudara akan apa? Datang kepada dokternya, dokter terima kasih, aduh saya sudah disembuhkan dari sakit saya yang sakitnya luar biasa. Jangankan itu saudara, saya aja kalau umpamanya ada orang datang benerin bantu ini, saudara, saya kasih bantu. Ketika renovasi ini saudara, ada tas-tas yang anak sekolah minggu punya, masih ransel bagus, saya kasih kepada dia. Waduh Pak, terima kasih. Dia sampai pulang ke rumah, dia kasih anaknya, besoknya dia kembali, Pak, aku dia mau membahasa Sunda. Saya bilang garuk-garuk kepala, tolong bahasa Indonesia aja, orang ngerti aku. Saya tahu saudara, anak saya berterima kasih, senang sekali. Pas lagi warnanya merah muda, anak saya senang sekali. Puji Tuhan. Tahu berterima kasih saudara. Ya, jangan pentingkan diri sendiri. Ya. Jangan salahkan orang lain, apalagi Tuhan. Di hari-hari ini kita lebih percaya kepada Tuhan Yesus.
yang sanggup, yang mampu menolong dalam kehidupan kita semua. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan sanggup menolong dalam kehidupan. Tuhan sanggup memberkati. Semua sudah disembuhkan, semua sudah ditolong Tuhan. Mari jangan berbuat dosa lagi. Datang kepada Tuhan dan terima anugerah dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita siapkan hati kita untuk berdoa buat firman Tuhan yang kita sudah dengar. Kita naikkan pujian. Firman Tuhan tadi sudah masuk firman Tuhan. Saya mau ingatkan Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus tidak hanya memikirkan kesembuhan secara jasmani bagi orang ini, tapi juga Tuhan perlu memberitahu kepada orang ini yang telah sembuh 38 tahun supaya rohaninya disembuhkan oleh Tuhan. Tuhan tidak hanya pentingkan dia sembuh secara jasmani. Tuhan nemukan dia, bertemu dia, Tuhan cari secara khusus orang ini supaya rohaninya diperbarui oleh Tuhan. Sedang kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian, masuk firman Tuhan.
mengalami sesuatu yang luar biasa adalah tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan sudah sembuhkan, Tuhan sudah tolong engkau secara luar biasa. Jasmanimu dipuaskan, Tuhan ingin rohanimu juga dipuaskan lebih daripada jasmanimu. Apapun keadaanmu, kondisi saat ini yang terjadi, engkau alami, saya mau beritahu pada Bapak Ibu Saudara, bangun pagi cari Tuhan. Lagi susah, lagi sulit, cari Tuhan yang utama. Cari Tuhan yang pertama kali. Engkau lagi sakit, engkau tidak berdaya, jangan cari siapa-siapa. Cari Tuhan lebih dahulu. Cari Tuhan yang terutama. Itu membuktikan bahwa engkau percaya kepada Tuhan, bahwa hanya Tuhan yang bisa menolong dalam kehidupanmu, bahwa hanya Tuhan yang bisa memberkati dalam kehidupanmu, bahwa hanya Tuhan yang dapat menyembuhkan dalam kehidupanmu. Engkau sudah sembuh, engkau sudah ditolong, engkau sudah diberkati. Jangan berbuat dosa lagi, supaya hal yang lebih buruk terjadi dalam kehidupanmu. Tuhan ingatkan, Tuhan beritahu kepada kita semua, agar kita tidak mengalami sesuatu yang lebih buruk. Bersyukur kalau Tuhan sudah tolong dalam kehidupanmu. Bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan. Jangan lupa kepada Tuhan. Jangan lupa kepada Tuhan yang sudah menolong dan membantu engkau. Lebih percaya kepada Tuhan, lebih sungguh-sungguh cari Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba-Mu mengangkat tangan, memohon kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan, karena Tuhan sungguh baik bagi kami semua. Lawat setiap jemaat, lawat setiap jemaat saat ini dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah ditolong Tuhan, kami sudah sembuh, kami sudah diberkati, kami sudah ditolong, dibela oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajar kami, Roh Kudus tolong kami, agar kami tidak jatuh dalam dosa, dalam kesalahan kami. Tapi boleh kami berlaku yang baik, mengalami sesuatu yang lebih baik dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk berlaku yang baik, berpikir yang baik, mengerjakan yang baik, berkata yang baik. Karena Tuhan sudah beri yang baik bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Kami terima berkat firman-Mu, karena Tuhan begitu baik atas kehidupan kami. Dan kami akan bawa korban persembahan, berkati persembahan kami, ucapan syukur kami, mendapat pertolongan Tuhan nyata kehidupan. Kami sudah berdoa, mengucap syukur, berterima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Kita naikkan pujian. Allah itu baik, sungguh baik bagimu. Korban persembahan kedua dijalankan. Itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjuk kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku.
setianya, Dia-Nya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Haleluya. Ajarlah kuasa dalam namanya, Yesusku, ku luar biasa. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati persembahan saudara. Mari saudara menghadapi bulan Ramadan. Saya harap saudara bisa ya tidak mementingkan diri sendiri, saling menghargai dengan saudara sepupu kita. Ya. Jangan terlalu berlebihan makan yang manis-manis. Kalau boleh bagilah sama saya. Hari Minggu bulan April, ya. Sekalian kita mau doa buat Opa Yusman, karena Opa Yusman ulang tahunnya tanggal 31 Maret. Jadi kita akan berdoa nanti tanggal 3 April buat Opa Yusman. Tuhan masih beri kesehatan, kekuatan bagi Opa Yusman, itu karena anugerah Tuhan. Ya, Bu Norma mungkin Patek lagi Bu Norma lagi beres-beres, ada tukangnya. Oh iya. Saya minta maaf Bapak Ibu, ini layarnya, televisinya kadang hidup kadang nyala, gitu ya. Dia malu-malu sudah main mata sama saya. Jadi kadang lagunya saya mau lihat tuh mati-mati. Ulang tahunnya Pak Ate kemarin, Pak Ate semua ucap terima selamat ulang tahun di grup. Hanya saja nomornya Pak Ate tidak ada di grup. Jadi semua mengucapkan terima kasih, Pak Ate-nya nggak bilang terima kasih. Ucapan selamat ulang tahun, Pak Ate-nya nggak bilang terima kasih. Karena nomornya Pak Ate tidak ada di dalam grup gereja. Dan itu juga nomor anaknya. Betul ya Pak Ate? Gitu. Jadi bos setuju kalau ada HP tolong kasih Pak Ate. Iya. Karena Pak Ate perlu HP. Ini nomor berapa nih Pak Ate? Karena bajunya ini sudah ikut partai atau apa? Sudah kita bangkit berdiri, tamatkan ibadah kita. Sekalian kita akan berdoa buat Pak Rudi yang berulang tahun tanggal 23 Maret kemarin. Ya. Hah? Mari Pak Rudi maju ke depan. Bisa berlutut? Bisa. Itu kunci mobilnya, awas jatuh. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajaib Kau Tuhan. Ajaib Tuhan. Haleluya. Kami memuji kebesaran Yesus Engkau baik. Ajaib Kau Tuhan. Ajaib, ajaib, ajaib. Di tamatnya ibadah ini, kami percaya kami semua diberkati oleh Tuhan. Semua pulang dengan satu kekuatan yang baru dari Tuhan dan memulai kegiatan aktivitas kami dengan pertolongan dan anugerah Tuhan. Tanggal 23 Maret Tuhan sudah tambahkan satu umur lagi kepada Pak Rudi. Pak Rudi datang berlutut di hadapan Tuhan, mengucap syukur, berterima kasih karena Tuhan begitu baik.
kami juga larut dalam sukacita bersama Pak Rudi, karena Tuhan sudah tolong, sudah tambahkan usia 1 tahun lagi. Tuhan sudah tolong kehidupannya Tuhan. Kalau Tuhan sudah lewat bawa Pak Rudi tahun-tahun yang lalu, bawa masuk di tahun ini dengan hal yang luar biasa, kami percaya Tuhan Yesus yang luar biasa yang akan memahkotai tahun ini dengan tahun-tahun yang luar biasa. Kami berdoa Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, bertambahnya umur, bertambah lagi hal-hal yang baik, hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan Pak Rudi. Karena kami percaya bertambahnya umur, bertambah lagi berkat-berkat jasmani, terlebih berkat-berkat rohani, diberkati dalam pekerjaanmu, dalam kehidupanmu, dalam keluargamu, dalam setiap apa yang ditemukan tangan kanan dan tangan kirimu, diberkati secara luar biasa anak, istri, anak-anakmu dengan kehidupan yang luar biasa. Karena kami punya Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Antarlah setiap kehidupan kami ke rumah masing-masing yang akan melanjutkan aktivitas kegiatan. Puji Tuhan, Tuhan sertai, Tuhan lindungi, selamat, diberkati, ditolong Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan tolong kehidupan jemaat hari lepas hari, kerohanian jemaat Tuhan semakin luar biasa, semakin diberkati oleh Tuhan. Tuhan tolong saudara-saudara kami, sepupu kami yang akan menghadapi hari raya mereka. Tuhan beri kekuatan, satu hal yang baik kami boleh percayai dalam kondisi seperti saat ini. Kami punya Tuhan yang akan memberkati, menolong kehidupan kami semua. Berkati pemerintahan kami, berkati dari pusat sampai di sekitar kami dengan hal yang luar biasa. Pekerjaan, usaha, kehidupan anak-anak, studi pelajaran anak-anak kami, perkuliahan mereka, Tuhan tolong. Yang sudah mengikuti ujian semesteran maupun yang sedang akan mengikuti ujian semesteran, Tuhan tolong berkati anak-anak kami di masa di online ini. Tuhan, mereka belajar tanpa dibimbing dengan baik. Tuhan berkati dengan kepintaran, kepandaian, kemampuan yang luar biasa, daya ingat, daya hafal, berhitung, berbahasa di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati sekolah anak-anak kami, guru-guru kepala sekolah dengan hal yang luar biasa, membawa anak-anak kami menjadi yang lebih baik lagi Tuhan. Naik kelas dengan pertolongan Tuhan. Segala yang dibutuhkan anak-anak kami, kami percaya Tuhan sudah sediakan, Tuhan sudah adakan dalam pekerjaan, dalam apa yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan yang dikasihi itu, angkatlah kedua belah tanganmu ke hadapan Allah dan terimalah segala berkat dan anugerah dari Allah Bapa, kecintaan dan kasih sayang daripada Anak yang tunggal, serta pimpinan, pertolongan, persekutuan Allah Roh Kudus tinggal menyertai, menolong, menghibur dalam setiap perjalanan kehidupan kita setiap hari, mulai pagi hari ini sampai kedatangan Tuhan kedua kali. Pulanglah, bawalah dan terimalah segala berkat yang dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Selamat ulang tahun Pak Rudi. Tuhan memberkati.
Cuma. Error. Tahu nggak foto ya? Coba error.